La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi an akuna minal jahilin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi SMA kelas 11 IPA dan IPS. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di pertemuan kedua tentang pembelajaran materi imperialisme dan kolonialisme ya dalam sejarah Indonesia. Nah, ini pertemuan kedua, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, dijauhkan dari wabah dan musibah. Kemudian juga kita menjaga kesehatan, jaga diri. Kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan, jaga jarak, dan apabila tidak ada keperluan mendadak, lebih baik di rumah aja, ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran sejarah Indonesia tentang imperialisme dan kolonialisme. Pada minggu sebelumnya kita udah membahas ya tentang apa itu definisi dari imperialisme dan kolonialisme, penjajahan ya, istilah dari penjajahan. Jika imperialisme adalah penjajahan secara politik, jadi daerah yang merdeka dikuasai oleh negara lain atau oleh kekuatan lain. Sedangkan kalau kolonialisme bisa jadi suatu daerah itu merdeka, tapi sumber daya alam dan sumber daya manusianya dikuasai oleh asing, ya. Jadi kolonialisme itu lintas zaman. Hari ini pun kolonialisme masih terjadi ya. Suatu negara merdeka tapi sumber daya alam dan sumber daya manusianya dikuasai oleh negara lain. Contoh Indonesia misalkan ya, bagaimana tambang emas di Freeport Papua itu sahamnya atau kepemilikannya dikuasai oleh PT Freeport dari Amerika Serikat ya. Itu sumber daya alam dan sumber daya manusia khusus di Papua itu, di tambang emas perak itu semuanya dikuasai, atau saham yang paling besar kontribusinya adalah PT Freeport dari Amerika Serikat. Jadi eksploitasi alam ya. Sedangkan kalau di zaman sekarang yang masih berlaku imperialisme dan kolonialisme adalah seperti yang dilakukan oleh Israel ya terhadap Palestina. Itu salah satu contoh imperialisme dan kolonialisme zaman sekarang. Ya, itu yang udah kita bahas minggu lalu. Kita juga udah membahas latar belakang imperialisme dan kolonialisme. Ya, penjelajahan laut orang Eropa. Orang Eropa kemudian melakukan penjelajahan laut, ingin lebih mengeksplor dunia. Ya, terinspirasi oleh pelaut muslim. Kemudian mereka mendapatkan ilmu pengetahuan tentang peta dunia juga dari para ahli geografi muslim. Lalu jatuhnya kota Konstantinopel ya, yang memaksa orang Eropa untuk melakukan penjelajahan laut ke Asia. Karena biasanya mereka mendapatkan rempah-rempah, bumbu-bumbu masakan mereka, pangan mereka yang dari Asia itu mereka biasanya mendapatkan dari kota Konstantinopel. Ya, yang dikuasai oleh Romawi Timur yang Kristen Ortodoks. Tapi kemudian kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Muslim pada abad ke-15, lalu menutup akses orang Eropa untuk bisa masuk ke kota Konstantinopel. Padahal dulu orang Eropa itu banyak melakukan transaksi membeli barang-barang yang dari Asia, ya. Tapi karena kota Konstantinopel ditutup, akhirnya mereka harus melakukan penjelajahan laut, menemukan komoditi-komoditi yang biasa mereka temukan di kota Konstantinopel. Lalu kemudian mereka
melakukan penjelajahan laut ya, karena kota Konstantinopel ditutup aksesnya untuk mereka. Lalu mulailah penjelajahan laut. Lalu berkembangnya teknologi pelayaran ya, salah satunya adalah Portugis. Lalu merkantilisme, perdagangan ekspor dan impor, munculnya kota-kota pelabuhan, pelaut menjadi pekerjaan yang idaman oleh orang-orang Eropa pada masa itu, dan peta bagaimana penjelajahan laut ya pada masa itu. Salah satunya juga yang terakhir kita bahas adalah ini ya, gold, gospel, dan glory. Orang Eropa melakukan penjelajahan laut untuk mencari emas, rempah-rempah, dan komoditi lainnya, menyebarkan agama Kristen, dan juga untuk meraih kejayaan. Nah, kita lanjut. Orang Eropa ini, terutama Portugis dan Spanyol ya, mereka ini negara yang atau kerajaan yang taat akan agama Katolik, kemudian memutuskan untuk melakukan penjelajahan laut, menemukan benua Asia. Ya. Nah, Portugis dan Spanyol ini bersaing, memiliki persaingan dagang meskipun mereka sama-sama dominannya adalah Kristen Katolik. Maka kemudian diadakanlah perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Pemimpin tertinggi Katolik pada masa itu, Paus Alexander ke-6, kemudian membuat perjanjian bahwa pelayaran laut Spanyol itu ke daerah barat, ya. Sedangkan pelayaran Portugis itu ke bagian timur. Jadi dibagi dua ya, supaya persaingannya sehat, supaya tidak terjadi konflik peperangan. Maka kemudian oleh pemimpin Katolik pada masa itu, Paus Alexander ke-6, dibagi menjadi dua wilayah jalur pelayaran. Portugis ke kawasan timur, ya, sedangkan Spanyol ke kawasan barat, pelayaran lautnya. Tujuannya sama, ingin menemukan Asia, ingin menemukan pusat rempah-rempah. Ya, itu tujuan mereka lakukan pelayaran laut. Ini salah satu contoh peta ya yang ada kita lihat ya, ada Amerika, ada Afrika, ada Indonesia. Apa maksud dari peta ini? Nah, nanti kita akan tahu jawabannya. Apa maksud dari peta ini ya, yang ada hubungannya dengan penjelajahan laut Portugis dan juga penjelajahan laut Spanyol. Nah, ini sebagai awal saja ya, pembuka. Bagaimana pelayaran laut Spanyol dan juga Portugis yang akan kita bahas ya. Nah, kita mulai dari pelaut Portugis yang melakukan penjelajahan laut. Ada beberapa nama-nama yang terkenal pelaut Portugis di zaman itu ya, di abad ke ya antara ke 13, 14, 15 ya. Ada Bartolomeus Dias. Nah, ini ya Bartolomeus Dias yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua adalah Vasco da Gama. Ya. Dan yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque. Ini 3 pelaut Portugis yang terkenal, yang penjelajahannya dituliskan dalam sejarah sebagai pionir. Penjelajahan lautnya sangat vital, sangat penting, sangat berharga bagi sejarah Eropa. Ya, mereka melakukan penjelajahan laut untuk menemukan dunia baru, komoditi yang baru, wilayah yang bisa dieksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Berlanjut ke pelaut Spanyol. Ya, pelaut Spanyol. Ada Ferdinand Magalhães. Lalu ada juga Juan Sebastian de Elcano. Ya, ini pelaut Spanyol yang pelaut yang sangat penting ya dalam sejarah Eropa. Bagaimana penjelajahan lautnya menjadi jalan baru, membuka gerbang bagi pengetahuan Eropa ya untuk menemukan belahan dunia yang lain. Nah, pelaut Belanda. Cornelis de Houtman.
dan juga Jacob van Eyck. Nah, ini ya pelaut dari Belanda. Jadi mereka ini adalah negara-negara Eropa yang melakukan penjelajahan laut untuk menemukan dunia baru. Nah, ada yang macam-macam ya, tempat sampainya mereka itu bermacam-macam. Ada yang ke benua Asia, ada yang ke benua Eropa, Amerika ya, sorry. Ada yang ke Australia. Nah, mereka kemudian melakukan penjelajahan laut. Sebetulnya Eropa ini terlambat ya penjelajahan lautnya, karena sebelumnya pelaut seperti pelaut Muslim lebih maju ya, lebih dulu mereka melakukan penjelajahan laut. Begitu juga orang-orang Eropa Utara ya, orang-orang Viking itu, dia ini juga pelaut ya, lebih dulu daripada orang-orang Eropa dari Inggris, dari Belanda, dari Portugis ya, ada yang lebih dulu dari mereka. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh ya bagaimana penjelajahan laut orang-orang Eropa ini untuk menemukan dunia yang baru. Nah, ini ya seperti ini contohnya. Nah, bagian pertama sampai sini dulu. Kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Ya, terima kasih atas perhatiannya.